Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi wuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini kita mungkin miris mendengar seorang ibu atau orang tua yang sampai tega membunuh anaknya dikarenakan anaknya mungkin tidak mau mengerjakan tugas-tugas online, dipukuli ya, dan seterusnya hingga akhirnya ajal menjemputnya. Nauzubillah, summa naudzubillah. Kejadian seperti ini tentu adalah suatu hal yang miris karena mungkin kita melihatnya atau mendengar beritanya. Padahal seharusnya ma'asyiral muslimin, pembelajaran daring ini adalah sebuah kemudahan, satu keistimewaan ya, yang seharusnya disyukuri, di mana dalam kondisi seperti ini yang nyawa lebih berharga ketimbang berkumpul atau belajar dengan berkumpul yang masih bisa dilakukan dengan di rumah masing-masing, dari jarak jauh, online atau daring, dalam jaringan, maka sesungguhnya adalah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang harusnya disyukuri, bukan justru menjadikan orang tua makin sedih, orang tua makin stres, orang tua makin ngamuk-ngamuk. Tidak, seharusnya tidak demikian. Karena prinsipnya seharusnya pelajaran daring ini adalah anytime and anywhere, yakni kapanpun dan dimanapun. Maka tidak perlu memaksakan anak untuk sampai seharusnya sedemikian rupa ya, dengan kekerasan-kekerasan, paksaan-paksaan. Apalagi ya, kita tahu ma'asyiral muslimin, kesuksesan itu tidak diukur dari nilai. Kesuksesan itu tidak diukur dari mereka mengerjakan tugas-tugas atau tidak. Jangan terlalu pusing dengan hal seperti itu. Jangan terlalu sibuk dengan mengejar target, mengejar yang seharusnya begini dan begini. Artinya harusnya fleksibel, karena ini kondisi memang nyata, real di depan kita, seperti ini keadaannya. Kita tidak perlu harus sampai berat hati, sedih hati, atau sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya mensyukuri kenikmatan seperti ini, masih bisa menuntut ilmu di rumah, menuntut ilmu jauh-jauh. Naam. Memang anak-anak kita kadang kita harus nyuruh dengan paksa-paksa dan seterusnya, seakan-akan ya. Tapi mungkin ada cara lain agar mereka mau. Kalaupun tidak mau, mungkin masih bisa dengan cara yang lain yang lebih lembut ya, yang lebih bijak, yang lebih hikmah ketimbang harus dipukuli. Berikan motivasi-motivasi. Ya. Artinya tidak sampai harus terjadi demikian. Baik secara parenting sunnah, secara parenting Islamik, hal seperti ini jelas salah, apalagi ya sampai menimbulkan kematian. Jika dilihat dari sisi umum saja, hukum positif, hal ini seperti ini sangat berat kelihatannya. Sangat hal yang naif, mengerikan, menyedihkan. Bagaimana dalam sisi syariat? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mendidik dengan lemah lembut. Karena pendidikan adalah amal yang panjang, butuh waktu lama, maka tidak bisa kita harus instan, sekaligus, tiba-tiba, kan tidak bisa, tapi harus proses. Maka butuh sangat banyak yang namanya kelembutan, butuh yang namanya kelemah lembutan. Karena pendidik tentu lebih mengutamakan, orang tua harus jadi pendidik yang baik, orang tua harus menjadi partner dalam belajar bagi anak yang baik. Dan dalam mendidik anak harus diutamakan
yang namanya kelemah lembutan ketimbang kekerasan. Karena kekerasan dalam banyak hal banyak menimbulkan justru kerusakan, kerugian. Kekerasan sama sekali tidak memberikan hasil yang baik, justru merusak segala-galanya. Maka disinilah letak pentingnya kelemah lembutan. Perbaikan setahap demi setahap bisa diraih dengan cara berlemah lembut. Oleh karena Nabi SAW pernah mengatakan, "Man yuhramur rifqa, yuhramul khaira kulluh." Barang siapa barang siapa yang terhalang dari kelemah lembutan, maka berarti dia terhalang dari seluruh kebaikan. Dia justru tidak akan mendapatkan apa-apa. Merusak. Dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik dari anak didiknya atau dari anaknya. Justru anaknya akan uring-uringan, marah-marah. Karena cara yang salah, maka butuh lemah lembut. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim. Mendidik anak, ma'asyiral muslimin, mendidik anak yang dibarengi dengan lemah lembut, tentu akan memberikan hasil yang sangat baik. Efektif, efisien, lebih hemat waktu. Mereka akan terdorong, termotivasi untuk belajar dari dirinya sendiri, bukan karena kita paksa. Karena kita mengajarinya dengan kelemah lembutan. Karena lemah lembut telah menghiasinya dan menjadikannya itu indah. Sehingga anak yang temperamental justru mungkin bisa jadi cool dan makin baik. Anak yang keras bisa menjadi santun dan penyayang. Karena orang tuanya, karena pendidiknya berkata dengan tutur kata yang lemah lembut. Menggaulinya atau bergaul dengannya dengan pergaulan yang lemah lembut. Maka itu akan jadi baik. Karena Nabi SAW mengatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in illa sya'na. Dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Maka kalau mendidik sudah diambil dari yang namanya lemah lembut, di dalam proses pendidikan, dalam proses tarbiyah, dalam proses mendidik anak kita ambil itu yang namanya lemah lembut, akan rusak segalanya. Bukan kebaikan yang akan kita raih. Bukan hasil yang baik yang akan kita raih dari anak kita. Justru anak akan jauh. Allah mengingatkan Rasulnya. Jikalau sekelas para sahabat Nabi yang mereka sigap siap, sami'na wa ata'na dalam melaksanakan perintah Rasulullah, itu pun Nabi masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih lemah lembut. Bagaimana kita dengan anak kita? Bagaimana kita dengan orang-orang sekitar kita? Bagaimana kita dengan anak diri kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fa bima rahmati minallah lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah lah kamu bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, andaikan kamu lebih keras dan lebih keras hati lagi, lan faddu min haulik, niscaya akan mereka lari dari sekitarmu. Allah mengingatkan nabinya shalawatullahi rabbi wassalamu alaih. Bagaimana kita ya? Tentu harus lebih lagi untuk lemah lembut. Jika para sahabat yang jelas, orang yang sangat semangat mengamalkan kebaikan, yang sangat takut andaikan Allah membongkar isi hati mereka, yang sangat semangat di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, itu nabinya diingatkan untuk lebih bersikap lemah lembut lagi kepada para sahabatnya, agar mereka tidak lari dari sekitar Nabi SAW. Demikian kita seharusnya kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada anak didik kita, pada putra dan putri kita, kepada buah hati kita harus lebih lemah lembut lagi, lebih penyayang, lebih santun. Sehingga mereka akan terdorong untuk lebih semangat mengamalkan apa yang diperintahkan orang tuanya. Akan timbul kebaikan dan kebaikan. Dorongan, motivasi dari diri mereka untuk memperbaiki. Maka ma'asyiral muslimin, sungguh ini yang harus kita rubah dari cara pendidikan kita. Harus dibarengi dengan lemah lembut. Harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Harus dibarengi dengan kata-kata yang baik. Timbulkan semangat mereka. Timbulkan ghirah mereka untuk belajar. Timbulkan motivasi mereka untuk semangat menuntut ilmu. Dengan cerita, kisah para ulama, kisah Nabi dan Rasul, kisah para sahabat dalam menuntut ilmu, kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu. Bakar semangat mereka untuk motivasi ke akhirat, cinta ke akhirat.
mencintai ilmu karena tujuan akhirat, agar mereka semakin baik ibadahnya, agar mereka semakin taat pada Allah. Bukan hanya tujuan-tujuan duniawi. Itu yang terkadang akhirnya menjadi gagal. Berikan motivasi kepada mereka kebaikan-kebaikan akhirat, amal akhirat, pahala akhirat. Ma'asyiral muslimin, na'am, memang betul lemah lembut, kasih sayang kepada anak dalam mendidik mereka bukan berarti memanjakan. Karena lemah lembut tentunya adalah akhlak yang mulia, yang wajib dihadirkan bagi ayah dan bunda di dalam mendidik anak, dalam bergaul, dalam bertutur kata dengan mereka. Akhlak baik ini bahkan menjadi penghalang seorang masuk neraka. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum biman yuhramu ala nar atau biman tahrumun naru alaih. Nabi SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum biman yuhramu ala nar atau biman tahrumun nar alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum biman yuhramu ala nar au biman tahrumu alaihin nar. Maka Nabi kemudian mengatakan, tahrumu ala nar, tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Neraka diharamkan bagi setiap orang yang dekat, jadi mudah dekat, baikan, yang mudah, ya, memudahkan urusan, yang lemah lembut, layyin, wasahlin, dan membuat semua urusan indah, membuat semua urusan mudah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ma'asyiral muslimin, inilah neraka diharamkan atas mereka, orang-orang yang memudahkan urusan. Jadi tidak perlu sulit-sulit, anak dibuat sulit. Kalau memang diajarin yang hal itu sifatnya bukan nilai yang harus tanpa diberikan contekan, artinya seperti bukan ujian maksudnya, bukan pula ulangan harian yang sifatnya tidak boleh nyontek, maka sudahlah, kalau kita memang tahu, kasih tahu saja. Tidak perlu dipersulit, tidak perlu bersusah, karena mereka hakikatnya adalah ingin mudah dan mudah. Karena dulu kita kecil juga seperti itu, ketika kita dipermudah, kita juga semakin malah semangat belajar. Bukan malah mempermudah, tidak. Tentunya ada anak yang memang di sana kalau sudah jutek, stres, nggak ketemu juga jawabannya, maka pengen sebenarnya mudah jawabannya, cari jawaban yang mudah. Maka kalau kita memberitahu, kalau memang kita tahu, kasih tahu saja, tidak perlu mempersulitnya. Demikian, ya, ma'asyiral muslimin, mudahkan. Tentu bukan memanjakan, tentu bukan bermudah-mudahan, tentu bukan untuk menggampangkan mereka, agar mereka seolah-olah semuanya difasilitasi, semuanya dimudahkan, tidak. Tapi tetap koridornya. Bukan memanjakan agar mereka cengeng, bukan memanjakan agar mereka ketika salah pun tetap dibenarkan, tidak. Tapi kita memudahkan. Tapi kita memudahkan dalam arti karena membantunya, menolongnya dalam hal yang memang mereka membutuhkan. Syekh Maghribi bin Sa'id al-Maghribi pernah berkata, lemah lembut dan mempermudah masalah bukan berarti berlebihan di dalam memanjakan. Di dalam memanjakan anak. Sehingga hal itu akan menjadi faktor paling berbahaya dalam menghancurkan akhlak, jati diri, dan kepribadian anak. Kebanyakan para pemuda yang rusak dan nakal, yang tidak memiliki tujuan dan prinsip hidup, berasal dari sikap manja dan tidak keseriusan dalam mendidik anak. Maka sikap manja yang berlebihan justru akan berakibat fatal pada masa depan anak dan menyengsarakan keluarga, bahkan menyusahkan semua anggota masyarakat sehingga hidup dalam kehancuran, kesesatan, dan dekadensi moral, serta berada dalam kehidupan tanpa pegangan dan prinsip serta tujuan yang jelas. Dalam buku Begini Seharusnya Mendidik Anak, karya Al-Maghribi bin Sa'id Al-Maghribi. Maka rumah tangga yang diinginkan oleh Allah, kebaikan,
adalah rumah tangga yang di dalamnya penuh kelemah lembutan. Ayah yang penuh lemah lembut kepada istri dan anak-anaknya. Bunda yang lemah lembut kepada suami dan anak-anaknya. Rumah tangga yang bahagia, penuh keceriaan, kedamaian, ketentraman. Sebagai buah dari usaha yang senantiasa menghiasi diri mereka. Sebagai buah dari senantiasa berusaha menghiasi diri mereka dengan kelemah lembutan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aradallah azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala alaihim rifqa." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada sebuah rumah tangga, maka Allah akan masukkan kelemah lembutan kepada mereka. Idza aradallah azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala alaihim rifqa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada sebuah rumah tangga, maka Allah akan masukkan ke dalam mereka kelemah lembutan. Hadis riwayat Ahmad. Maka lemah lembut tetap akan menghiasi, akan bagus. Maka rumah tangga yang jauh dari kelemah lembutan berarti sungguh tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Maka berusaha untuk menerapkan lemah lembut, tutur kata yang lembut, perintah yang lembut. Jangan seperti orang pasar teriak-teriak. Selalu teriak dan teriak. Apa-apa teriak. Ini sungguh sangat jelek. Ya. Selalu membentak dan membentak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang keras. Anak-anak yang tidak sopan adabnya. Akan berani berkata kasar pada orang tuanya. Berani berkata kasar pada orang yang lebih tua darinya. Na'udzubillah. Nah, ma'asyiral muslimin, kita memang harus bersikap seimbang antara ketegasan dan kelemah lembutan. Kapan kita harus lemah lembut dan kapan harus tegas? Maka lihat, kita harus hikmah dalam hal itu. Maka ini dibutuhkan hikmah, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah hikmah. Kapan waktunya, kapan dibutuhkan, bagaimana caranya, itu butuh hikmah. Itulah hikmah. Ketika kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, cara yang tepat, waktu yang tepat, itulah yang disebut dengan hikmah. Dan kita dituntut dalam mendidik, baik orang tua, baik pendidik, semuanya harus bersikap hikmah. Sehingga tidak terjadi kerusakan. Kapan harus tegas, kapan harus lemah lembut, kapan harus santun, kapan harus keras. Semua ada pada tempat. Demikian para sahabat diajari Nabi SAW. Bagaimana juga para ulama salaf mencontohkan kepada kita sikap lemah lembut, karena sungguhnya lemah lembut tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan bila lemah lembut tidaklah dicabut, hilang dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.